Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Omi Mahmudah dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah dan kuat, sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Ketahanan nasional adalah konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala bentuk ancaman yang ada. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi, yaitu kehidupan nasional dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi Astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Yang kedua, bela negara. Bela negara adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Istilah bela negara dapat ditemukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Alasan diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Baik, saya akan mengambil contoh dari negara Yugoslavia. Sekarang ini negara Yugoslavia tinggal kenangan, dikarenakan wilayahnya sudah terpecah dalam banyak negara baru. Bahkan ada yang telah memproklamirkan sebagai negara baru, meskipun tidak banyak mendapat pengakuan dari negara lain. Jadi, apa yang menjadi penyebab kehancuran negara Yugoslavia itu? Jawaban sederhananya ialah karena ketahanan nasionalnya sudah tidak kuat lagi, terutama dalam segi ketahanan aspek ideologinya. Maka dari itu, ketahanan nasional diharapkan mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gagasan, hambatan, serta tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung, yang akan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional harus diperjuangkan bersama-sama oleh setiap warga negara sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bela negara. Bela negara ini dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme. Melalui bela negara ini, warga negara juga diharapkan akan tumbuh sikap dan perilaku yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara untuk menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang dapat membahayakan dan mengancam kedaulatan. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan bela negara. Kegiatan bela negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Maka bela negara dan ketahanan nasional sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan negara, yakni terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang keempat, yaitu adil dan makmur. Materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960 di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskon. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968 dan 1969. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedang berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenai poleksom atau
ideologi, politik, ekonomi, sosial, militer. Sebagai Pancagatra, Konstitusi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasar asas Astagatra atau 8 Gatra. Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya. Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang mendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis yang ketahanan individu, keluarga, daerah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita pada konsep ketahanan nasional terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya, ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1945 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud negara kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Bab selanjutnya, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Unsur ketahanan nasional Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra, yang terdiri dari Trigatra, alamiah, dan Pancagatra, sosial. Unsur gatra dalam ketahanan nasional Indonesia sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra, yaitu yang pertama gatra letak dan kehidupan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang terakhir gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yaitu yang pertama gatra ideologi. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Yang kedua gatra politik. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Yang ketiga, gatra ekonomi. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Yang keempat, gatra sosial budaya. Dan yang terakhir, gatra pertahanan dan keamanan. Unsur pertahanan keamanan negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan dan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat. Mengukur kondisi ketahanan secara holistik tentu saja tidak mudah. Unsur dalam setiap gatra pun memiliki banyak aspek dan dinamis. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan. Misal, mengukur kondisi ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dalam secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak hal yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu bangsa seperti yang pertama, efisiensi pengelolaan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga APBN atau perpajakan, yang keempat stabilitas sospol, yang kelima perdagangan dalam dan luar negeri, yang keenam lokasi geografis, dan yang terakhir sumber daya alam darat atau laut. Esensi dan urgensi bela negara. Bela negara adalah perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dilakukan dengan wujud upaya bela negara. Bela negara dibagi menjadi dua, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Yang pertama yaitu bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota tentara nasional dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih. Konsep Rakyat Terlatih adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Contoh bela negara secara fisik yaitu ada TNI, Polri, Hansip, Menwa, Babinsa, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Contohnya, seperti menghormati, menghargai, dan melestarikan antar suku budaya agar tidak punah seiring dengan berkembangnya zaman. Selanjutnya ada upacara bendera yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Ada juga menanam pohon agar lingkungan kita tetap asri dan tetap terjaga. Ada juga dengan mengikuti perlombaan olahraga tingkat nasional atau internasional seperti Asian Games yang bisa mengharumkan nama baik Indonesia dan masih banyak contoh lainnya. Itulah mengapa kita sebagai warga negara harus saling rukun bekerja sama agar dapat mewujudkan negara yang damai dan toleran untuk Indonesia yang lebih baik.